Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Saadah, NIM 191420 jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Sini saya akan menjawab kuis mengenai ceritakan sebuah situasi penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank, yaitu situasi di mana debitur mengalami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal yang dibebankan oleh pihak bank. Jadi debitur itu mengalami kondisi di mana dia itu tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan modal yang dibebankan oleh pihak bank yang telah diberikan oleh bank. Jelaskan resiko apa yang timbul pada kondisi tersebut, yaitu resiko gagal bayar. Resiko yang terjadi yaitu resiko gagal bayar yang berpotensi kerugian yang dihadapi oleh pihak bank itu sendiri. Ketiga, pembiayaan tersebut terjadi kemacetan. Pembiayaan yang di sini yaitu akad utang atau qardul hasan, jual beli muajal dan jual beli salam. Jual beli muajal, jual beli salam. Sedangkan akad berbasis syirkah seperti mudorobah dan musyarakah tersebut tidak termasuk dari kategori resiko gagal bayar tersebut, karena termasuk dari bagi hasilnya. Terus bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh oleh pihak bank, yaitu dengan cara pengelolaan agunan atau rahan. Di sini ada jaminan juga, yaitu kafalah dan juga fungsi hakim kodi atau bank ini sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan. Pencegahan di sini itu di mana bank itu dia itu menawarkan modal kepada nasabah atau sebagai debitur, dia berupaya preventif atau pencegahan ya dari sejak dari sejak bank itu memberikan dana dan juga dana-dana tersebut dilakukan, itu maksudnya dilakukan pengawasan pencegahan lah. Dan juga sehabis itu jika terjadi permasalahan, bank melakukan tindakan repreventif, yaitu menanggulangi atau sebagai penyelamat atau penyelesaian seperti itu. Dari fungsi preventif atau pencegahan sendiri, bank itu itu tindakan denda apabila atau memberikan denda apabila dalam jatuh tempo tersebut mengalami misalkan misalnya dalam jatuh tempo tersebut debitur itu tidak dalam jatuh tempo tersebut debitur tersebut itu tidak mampu membayar, seperti itu dilakukan denda dan penguluran waktu di mana si nasabah atau debitur tersebut harus membayar dan biasanya di situ pihak bank melakukan denda apabila tidak mampu bayar.
dia bisa ke akad jaminan atau penarikan anggunan. Jaminannya apa nih? Apabila dalam jaminan tersebut atau pengelolaan anggunan tersebut gagal bayar, biasanya itu ada akad asulhu atau akad perdamaian, dan juga ke badan arbitrase, di mana di situ ada penyelesaian non litigasi. Namun ada penyelesaian litigasi, yaitu dengan badan peradilan atau al-qadha di situ. Jadi ada penyelesaian litigasi dan non litigasi dari pihak bank. Peranan pengawasan bank terhadap hal tersebut yaitu berperan sebagai sebagai pengawas, manajemen pengawasan. Bank itu berperan sebagai pihak pengawas, yaitu upaya pengawasan preventif, pencegahan, dan represif atau penanggulangan. Ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh bank selain dari penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah. Salah satunya adalah yang sering terjadi, yaitu yang dilakukan oleh teller dengan tidak melakukan pencatatan dalam laporan transaksi. Jadi teller tersebut itu biasanya melakukan penggelapan dana, atau dari pihak bank tersendiri melakukan penggelapan dana, yaitu merujuk pada pasal 49 ayat 1 huruf B, di mana dia itu tidak melakukan pencatatan dalam laporan transaksi. Biasanya di situ dilakukan oleh teller yang melakukan penggelapan dana, di mana teller tersebut kabur dan diganti oleh teller lain. Di sini OJK ini didenda dalam pasal 49 ayat 1 merujuk pada huruf A sampai C tersebut. Paling sedikit denda 10 miliar dan paling banyak 200 miliar, paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar, dan penjara hukuman 5 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun penjara, dan selebih-lebihnya 15 tahun penjara. Dalam manajer pengawasan tersebut, resikonya di sini resiko operasional. Pihak manajemen resiko pertama-tama itu melakukan pengecekan atas suatu transaksi, di mana apakah buku tabungan nasabah tersebut sama dengan pencatatan transaksi, juga sama dengan pembukuan. Jadi kayak ditelusuri dari nasabah itu sendiri, dan juga dari teller, dan juga dari pembukuan itu tersendiri, dan juga dari pencatatan slip pembayaran itu sendiri harus dicocokkan ya antara buku tabungan dengan slip pembayaran, penarikan dan pembayaran, dan juga dicocokkan dengan pencatatan dalam laporan transaksi tersebut. Juga bank ini menjaga pihak itu juga harus melakukan pencegahan dengan cara preventif, yaitu tidak menandatangani atau cermat dalam slip setoran atau penarikan atau transfer yang kosong, yang belum. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan sehingga mengurangi perbuatan dalam oknum yang tidak bertanggung jawab, dan memperhatikan gaya hidup si pegawai bank yang ada.
juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian atas penyelewengan tersebut, atau dengan cara ke badan peradilan dengan cara litigasi atau dengan cara non litigasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Inilah apa adanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.